Ini kita spesifikkan sebagian kecil dari pekerjaan Roh Kudus di hidup kita, itu tentang menghasilkan buah. Kita baca Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22-23. Ini adalah ayat yang terkenal ya, alamatnya pasti kita hafal itu. 9 buah roh. Galatia pasal 5 22 sampai 23. Baik ibu-ibu, kita baca ya. 1, 2, ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bahasa Perjanjian Baru Yunani yang dipakai di buah roh ialah itu singular ya, tunggal. Jadi kalau mengucapkannya atau membahasnya harus bilangnya buah roh. Jangan buah-buah roh ya. Karena itu sebabnya LAI membuat buah roh ialah, bukan buah-buah roh dibilangnya. Ya, jadi itu tunggal, kalimat tunggal. Kalaupun 9, jadi kalau boleh disebut sebetulnya satunya buahnya. Cuman 9 rasanya, kira-kira begitu ya. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dulu start awalnya. Apa peranan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Kronologi secara doktrin, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itulah peristiwa lahir baru. YPDPA sangat konsisten untuk terus memberitakan ini ya, bahwa kekristenan start awalnya adalah lahir baru. Biar berapa lama pun kita dibesarkan di keluarga Kristen, kekristenan itu tidak bicara tentang saya anaknya orang Kristen otomatis saya Kristen, enggak gitu ya. Kekristenan dimulai saya lahir baru, lahir kembali. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus datang malam-malam. Yohanes pasal 3. Di ayat 1 jelas sekali Nikodemus dijelas siapa itu dia. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Lalu dia disebut seorang Farisi. Nanti di ayat yang ke-6-nya dia disebut pengajar orang Israel. 3 itu. Ya. Seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, pengajar Israel. Pendeta itu sekarang, kalau dibandingkan sekarang. Ketika dia datang mengagumi Yesus dalam mukjizat yang dikerjakan Yesus, sudah disaksikan kan. Lalu dia bilang, pasti engkau adalah orang yang diutus oleh Allah. Kalau enggak bisa buat mukjizat itu. Yesus enggak tertarik membahas itu. Nanti kalian baca ya Yohanes pasal 6, pasal 3 itu. Yesus langsung bicara tentang kelahiran kembali. Tegas sekali Yesus bilang begini, kalau tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk atau jangankan menjadi anggota kerajaan Allah, melihat saja pun tidak bisa. Jika tidak dilahirkan kembali, melihat kerajaan Allah pun tidak. Jangankan masuk menjadi anggotanya gitu ya. Maka Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita. Itu sebabnya di ayat yang keempat, Roh Kudus jelas Tuhan Yesus tegaskan itu. Dilahirkan dari air dan roh. Roh Kudus, R-nya huruf besar di situ. Jadi Roh Kuduslah yang membuat orang bertobat. Roh Kuduslah yang memberi orang insaf. Yohanes pasal 16 ayat 8. Insaf. Sebuah kesadaran seperti anak
bungsu yang hilang itu. Setelah terpuruk dia sedemikian dalamnya, bahkan dikatakan dia mau makan makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Coba bayangkan. Lalu dia menyadari keadaannya. Amen. Itulah insaf. Nah, pekerjaan Roh Kudus dimulai dengan mengefektifkan keselamatan yang dikerjakan Yesus kepada diri kita. Jadi beginilah pekerjaan Tritunggal itu, Allah Tritunggal. Bapa merancang keselamatan, Yesus anaknya itu mengerjakan keselamatan itu di kayu salib. Roh Kudus mengefektifkan keselamatan itu kepada diri seorang yang percaya. Tritunggal bekerja di dalam keselamatan seorang anak Tuhan, ya. Maka setelah kita bertobat lahir baru, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Banyak istilah lain dari perjanjian lama dan perjanjian baru tentang itu. Umat Allah, ya. Kalau di Timotius kita disebut anggota keluarga Allah, itu ya. Lalu umat gembalaannya Allah, jadi dikonotasikan dengan domba, dia gembala dan seterusnya. Dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita setelah insaf, sadar akan dosa, bertobat, percaya. Jadi kalau kita menginjili seseorang, ibu-ibu, kalimat ini lengkapnya begini. Tantanglah dia setelah penjelasan panjang lebar. Maukah engkau percaya dan menerima? Ini dua kata ini harus, ya. Maukah engkau percaya dan menerima Yesus, ini dua lagi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah engkau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mengapa kita bilang percaya dan menerima? Percaya bicara tentang Roh Kudus taruh iman di hati kita. Jadi iman itu Efesus 2 ayat 8-9 itu Roh Kudus yang taruh di hati seseorang. Baru nyambung kepada firman yang disampaikan, kepada PI yang disampaikan oleh orang tertentu itu. Ya, lalu ditaruh nyambung. Jadi ketika saya bilang aku menerima, itu sebuah komitmen pribadi. Tuhan dan Juru Selamat itu bicara tentang begini. Dulu dosa yang pertama kali dikerjakan manusia di Taman Eden adalah ketidaktaatan. Lalu Tuhan Yesus ketika meraih hidup seseorang, yang pertama kali dipulihkan adalah ketaatan. Itu sebabnya kita sebut Tuhan kepada Yesus. Tuhan garis miring. Tuhan, dia Tuhan, aku hambanya. Maka dalam relasi ini, hubungan ini, kalau aku hambanya Yesus, maka aku taat kepada Yesus. Maka yang pertama kali dipulihkan Tuhan Yesus setelah kita bertobat sebetulnya, ada sebuah kesadaran mendalam di hati. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mau taat kepadamu. Amin. Nah, itulah bicara Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua dalam arti Tuhan itu adalah dialah pemilik hidup kita. Kita sekarang ditebus, dibayar. Nah, kalau sesuatu yang kita bayar, jual beli, ya kan? Kan setelah kita bayar kan milik kita itu. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi ketika kita hidup dalam dosa, kita terjual kepada dosa, kuasa dosa. Lalu Yesus bayar. Istilah perjanjian baru itu disebut ditebus. Ya, kalau Bapak Ibu kalau ibu-ibu pernah berurusan dengan pegadaian, itu pegadaian ya. Kita gadailah emas berapa gram, kita bawa uang 10 juta misalnya.
6 bulan lagi sesuai perjanjian kita bayar 11 juta misalnya. Ya 1 juta keuntungan pegadaian itu ya. Lalu emas itu baru bisa kita miliki lagi. Bawa pulang. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 mengajarkan kita bahwa bayaran yang dipakai Yesus untuk menebus kita adalah darahnya. Sama seperti darah anak domba di perjanjian lama itu dibilangnya, darah bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah. Maka ketika kita percaya pada Yesus Kristus, kita taat, kita miliknya. Lalu sebagai juru selamat, kita yang dahulu terhilang menuju kebinasaan kekal, kematian kekal, sekarang menjadi diselamatkan, diraih kembali. Kembalilah kita menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Tuhan. Nah, kelanjutannya, Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengerti kebenaran. Seperti tadi yang saya jelaskan, itu semua kebenaran dari Alkitab. Hidup dalam kebenaran dan meneruskan kebenaran. Baik dalam bentuk kita ajari orang, kita bimbing orang, kita kasih teladan sama orang, atau kita mengajarkan isi Alkitab ini. 1 Yohanes pasal 16 itu. Lalu lanjutannya, Roh Kudus memberikan rupa-rupa karunia rohani bagi masing-masing orang percaya. 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14, Roma pasal 12, Efesus pasal 5. Itu semua berisi karunia-karunia rohani. Bahasa awamnya, kalau kita orang Kristen, talenta. Apanya talentamu? Gitu ya. Talenta, dari perumpamaan talenta itu. Sebetulnya bahasa yang benar secara Alkitabnya adalah karunia rohani. Roh Kudus, maka 1 Korintus pasal 12 itu langsung dimulai dengan sekali lagi tentang karismata. Karismata itu maksudnya karunia-karunia rohani yang diberi Roh Kudus. Membedakan dengan karis. Karis itu anugerah, kasih karunia, gracia bahasa Latinnya ya, grace bahasa Inggrisnya. Jadi pemberian Roh Kudus itulah yang kita terima masing-masing menurut kedaulatan Roh Kudus itu. Mau berapa dikasih. Gambarannya adalah perumpamaan Yesus tentang talenta. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tergantung tuannya itu mau kasih berapa. Tanggung jawab dari penerima yang dipentingkan. Yang 5 jalankan dapat 5 jadi 10. Yang 2 jalankan dapat 2 jadi 4. Yang 1 kubur di tanah. Balik Tuhan itu marah-marah dia sama Tuhan itu. Nanti Tuhan itu cabut itu talenta. Minta lagi dari dia. Maka karunia rohani diberi Roh Kudus kepada semua orang yang sudah bertobat. Minimal 1. Ibu-ibu boleh baca 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 11. Itulah 2 ayat menjelaskan minimal 1 dikaruniakan Roh Kudus. Nanti ditambahkan, itu diajarkan. Setia tambahkan, setia tambahkan. Setiap perkara kecil tambahkan perkara besar. Maka tidak heran kalau kita lihat ada anak-anak Tuhan dulu awal bertobat tidak terlalu banyak yang dia bisa kerjakan dalam pelayanan. Tapi karena dia setia, lama-lama, hebat. Dia sekarang dipakai Tuhan dalam banyak hal. Kita bilang ya, benar itu. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, maka karunia rohani untuk melayanilah keseluruhannya. Kalau cek semuanya, kumpulkan dari 1 Korintus 12, 1 Korintus 19, Roma pasal 12, Efesus pasal 5, nanti ibu-ibu akan temukan itu 19 karunia rohani. Itu sudah dicatat para ahli ya.
19 dan kita jabarkan kepada hal-hal lain. Salah satunya di Roma pasal 12 adalah karunia melayani. Maka anak Tuhan yang baik tidak bisa ditahan-tahan untuk bergelora, bergairah hatinya, ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Tergantung talentanya apa. Ada di belakang layar, di depan layar, di panggung, di balik, di manapun bagian kita masing-masing. Pasti minimal satu. Ya. Terus dan memberi kuasa kepada anak-anak Tuhan untuk bersaksi. Ya tadi Nyonya Karo-Karo baru gultom, ya kan? Saksi itu salah satu bentuk menyaksikan kasih Kristus. Di tempat lain lagi, di tempat lain. Tidak selalu harus lewat kata-kata verbal, tapi juga lewat kesaksian cara hidup sehari-hari. Nggak ngomong pun kita orang bisa lihat sesuatu yang baik yang memberkati dia. Bisa begitu. Saya pernah naik bis. Ini kesaksian lah ya. Naik bis dari Medan ke Bandung. Naik ALS waktu sekolah dulu ya. Lalu masuk ke kapal penyeberangan Bekahuni menuju Merak. Bekahuni menuju Merak. Turun penumpang itu semua di kapal. Saya pun turun. Kan sepanjang Medan sampai ke Bekahuni itu kan udah 2 hari sekian itu. Lalu saya duduk. Lalu kernetnya itu saya udah kenal wajah kernet. Datang mendekati saya. Kernet bis itu. Salah seorang ya. Terus dia bilang, Le mau kemana? Katanya. Oh saya mau kembali ke kampus. Saya sekolah teologi, aku bilang. Lalu langsung dia berasa, oh pantas. Nah kenapa lah bilang pantas gitu ya. Sebab sepanjang perjalanan saya sudah amati bagaimana lain selama di bis. Emangnya kenapa? Kalau berhenti misalnya, oh iya dia mungkin melihat sesuatu, entah saya turun dengan sopan, naik dengan sopan, ngomong dengan siapa dengan sopan. Mungkin itu yang dilihatnya. Waktu berhenti dan seterusnya. Lalu saya berpakaian rapi dan seterusnya. Mungkin itu ya. Dia bilang, oh pantas. Oh, artinya dia lihat sosok saya. Tidak ada ngomong saya sebelumnya kan. Belum ada ngomong saya sama dia. Tapi dia udah melihat sesuatu yang baik dari diri saya. Sungguh itu saya saksikan. Artinya apa? Roh Kudus memampukan kita sebetulnya dan ada kuasa di dalam diri kita. Tanpa ngomong pun orang kita bisa rasakan. Ada orang punya wibawa surgawi ya, punya kuasa. Apalagi dia ketika sudah ngomong begitu. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu, nah ini dia. Roh Kudus juga memimpin orang-orang percaya untuk menghasilkan buah roh. Itulah tadi kita baca. Membedakannya dengan ayat-ayat di atasnya. Hidup di dalam daging, wah ada daftarnya. Di ayat yang ke-19 itu, ya, perbuatan daging telah nyata. Sambung ke ayat 20, sambung ke ayat 21. Ibu-ibu lihat penutup di ayat 21 itu. Bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, maksudnya perbuatan-perbuatan daging itu ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau di Yohanes 3 tadi saya sebut tidak akan melihat kerajaan Allah. Maka firman ini mau menjelaskan ada sebuah pembeda yang harus jelas nyata disaksikan orang. Dulu sebelum kita bertobat, sebelum kita dipenuhi Roh Kudus, sebelum menghasilkan buah roh, hidup kita enggak karu-karuan, hidup kita enggak beres. Tapi setelah kita ada di dalam Kristus, ibu-ibu saya ulangi lagi, ini hal yang sangat penting di perjanjian baru. Bagi Rasul Paulus, penulis 13 surat di perjanjian baru, 27 kan perjanjian baru. 13 diantaranya Rasul Paulus lah yang nulis. Roma sampai Filemon, hitunglah nanti, itu 13. Dalam 13 surat inilah Rasul Paulus ulang-ulangi terus dalam berbagai kalimat. Di dalam dia, kamu juga, misalnya ya, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, pokoknya ada di dalamnya itu ibu-ibu.
Maksudnya apa? Orang yang belum percaya Yesus itu di luar Kristus. Ibarat rumah, belum masuk ke rumah. Kalau nggak masuk ke rumah ya nggak bisa ngapa-ngapain di rumah itu. Tapi setelah percaya Yesus masuk. Anak-anak Allah. Ibu-ibu, siapa yang bisa leluasa masuk ke kamar pribadimu? Suami bisa. Coba lagi. Anak. Saya boleh nggak? Kan udah kenalan kita. Udah kenal kalian siapa saya. Anak baiknya saya. Kan? Boleh nggak saya bertamu langsung nyerocos saya masuk ke kamar pribadi? Enggak sopan namanya. Tapi anak bisa. Anak-anak kerajaan kita. Amin. Itu sebabnya kita ada di dalam. Maka penanda anak-anak kerajaan itu muncullah buah roh di hidupnya sehari-hari. Perbuatan daging itu tinggal cek dulu perbuatan daging itu apa saja. Supaya ingat kita bahwa itu tidak boleh lagi kita hidupi. Ya. Coba lihat ayat 19-nya. Galatia 5 itu. Kalau masih ada tersisa dikit-dikit, mohon Roh Kudus supaya menolong kita meninggalkan itu. Ya. 21 ya. Sorry, 19 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora. Daftari itu, mohon dengan sangat goodbye lah semua itu. Amin. Amin. Nanti cek ulang di rumah. Kayaknya ini masih ada dikit-dikit. Saya gitu ya. Mohon Roh Kudus. Misalnya apa? Yang sering percekcokan. Sering cekcok kita sama orang ya. Terus perpecahan. Terus dengki. Iri hati. Terus apa lagi? Pesta pora enggak lah, mabuk-mabukan enggak lah ya. Perselisihan. Selisih paham dia dikit langsung mardandi. Apa bahasa Indonesia mardandi? Ngerajuk. Gitu ya. Satu gereja enggak cakapan. Satu punguan enggak cakapan. Gimana itu? Udah berapa lama? Udah 6 bulan. Ketemu di Selasar. Padahal aku anak Tuhan aku. Aduh ya, mana buah rohnya? Perbuatan daging yang masih muncul, ya kan? Baca. Mari kita mulai. Apa itu buah roh kalau begitu? Jika kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa, makanya di Efesus pasal 5 ada dipenuhi Roh Kudus. Itu maksudnya kita dengan sangat membuka hati. Roh Kudus, ibu-ibu, salah satu kalimat doa yang tidak boleh ketinggalan kalau ibu-ibu berdoa pada pagi hari setelah saat teduh mungkin, atau doa setelah bangun tidur. Begini ya, saya selalu saya ucapkan itu begini. Roh Kudus, penuhilah hidupku hari ini, perkataanku, perbuatanku, hatiku, pikiranku, emosiku, misalnya gitu ya. Ada hal-hal yang harus kukerjakan hari ini dalam pelayanan. Mohon Engkau memberi kuasa, hikmat kepadaku sepanjang hari, misalnya begitu. Jadi kita minta Roh Kudus benar-benar memenuhi kita. Di situ dibedakan, di Efesus 5 dibedakan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibandingkan mabuk oleh anggur dengan dipenuhi Roh Kudus. Maksudnya apa tuh? Mabuk oleh anggur, udah pernah ibu-ibu mabuk? Bukan mabuk darat, naik bis, naik pesawat, bukan ya, mabuk darat, bukan. Mabuk benaran karena minum minuman tuak terlalu banyak, minuman keras beralkohol, udah pernah? Nanti coba dulu sekali. Oh enggak, bukan.
Jadi apa ciri orang mabuk? Konon kalau ada rahasia yang mau dikorek dari seseorang, suruhlah dia mabuk. Nanti akan ngomong banyak dia itu. Ya sonon ada umat di butet. Nah gitu nanti cerita panjang lah itu nanti dia itu. Sebelumnya ditutup-tutupi gitu ya. Tapi kalau udah mabuk cerita lah panjang. Tersingkap rahasia. Gitu ya. Mabuk maksudnya begini. Alkohol itulah yang menguasai dia. Itu makanya ada orang mabuk sepanjang malam itu tidur di pinggir parit. Enggak, ya, karena mau masuk rumah dia, "Ayo luar ho," gitu kata istrinya, ya kan? Nah, dan nyenyak aja tidurnya itu. Maka ada istilah sama orang tertentu, kalau ada uang tidurnya di got. Kalau tidak ada uang tidurnya di spring bed. Karena kalau ada duit dia mabuk lah dia, ya kan? Iya itu tuh, nggak jelas lagi dia di sana. Dan alkoholin, maka saya pernah sekali saja agak mabuk, bukan mabuk benar. Jadi patenteng lah saya dulu waktu SMP masih di kampung, belum bertobat ceritanya. Libur sekolah, jadi kan ya keluarlah rumah sama teman. Zaman dulu udah ada televisi satu-satu di kantor kepala desa di mana lah begitulah kami. Jadi di rumah kami belum ada. Jadi nah habis nonton itu putih hitam masih dulu televisi ya. Jadi ada kawanku yang agak bandel ini. Ada uang muli? Nggak ada. Aku ada uangku. Mari kita minum katanya. Minum. Kalau nggak salah itu TKW atau cap kambing putih lah itu. Nah, itu dari kampung. Jadi sebetulnya satu sloki aja, tidak lebih ya. Satu sloki aja saya minum. Tapi setelah saya, namanya juga nggak biasa kan. Langsunglah, ayo kita pulang. Betul, mulak. Jadi benar-benar nggak kubuat-buat. Waktu jalan itu rada ada oleng-oleng kurasa jalannya. Jadi motorikku, ini sensor motoriknya itu sebetulnya. Gara-gara alkohol itu jadi nggak jalan. Jadi kayak goyang-goyang saya jalan. Bahasa kebesonon kira-kira gitu. Jadi mabuk, alkohol itulah menguasai orang itu. Amin. Tapi dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itulah memenuhi menguasai hidup orang itu. Itulah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, maka buah roh itu, Roh Kudus itu bekerja nih, keluar dengan memberikan karunia rohani. Ini tadi saya sudah jelaskan, untuk melayani Tuhan dan sesama, ke dalam memanifestasikan sifat-sifat dari Allah melalui perilaku kehidupan orang percaya. Jadi bahasa meniru Kristus itu sangat sentral di dalam teologi Perjanjian Baru. Meniru Kristus. Apa yang dilakukan cara hidup Kristus, kita contohlah itu, kita tirulah itu, semakin lama semakin menyerupai dia. Itulah namanya imitation of Christ, meniru Kristus. Karena pekerjaan Roh Kudus lah itu. Lalu manifestasi roh tersebut kita sebutlah dengan buah roh. Oke, ibu-ibu. Jadi buah roh bukan sifat alamiah, tetapi karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat pada Kristus. Ibu-ibu coba nanti baca Bible reading Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Atau satu pasal. Dimulai Yohanes 15 itu bahwa ada kebun anggur, atau akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting, Bapakkulah pengusahanya, dan gitu ya. Terus ada ternyata tidak berbuah. Kalau tidak berbuah diapain kata Yesus? Dipotong supaya berbuah. Setelah berbuah, lebih banyak berbuah, supaya lebih banyak berbuah, dibersihkannya, dibilang. Dari lebih banyak berbuah, masih ada satu lagi, berbuah banyak. Ternyata dibedakan Tuhan Yesus, lebih banyak berbuah dengan berbuah banyak. Supaya berbuah banyak, dari lebih banyak berbuah ke berbuah banyak, Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan firmanku
tinggal di dalam kamu. Ibu-ibu, siapalah yang paling mengenal saya di dunia ini hari ini? Istriku. Sudah 23 tahun kami tinggal serumah. Mau 24 lah itu. Kami pacaran 6 tahun. Pendekatan 2 tahun. PDKT lama kali pun jawabnya ya, tapi sabar saya, sabar nunggu ya. 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun, tambah 24 tahun. Berarti udah berapa lama kami kenalan? Tinggal serumah 23,5 tahun. Maka dialah yang paling mengenal saya, sifat-sifat luar dalamku. Sekarang ibu-ibu gak perlu banyak ngomong saya untuk mengutarakan isi hatiku sama dia. Dia tahu dia. Sungguh. Nah, ini ilustrasinya. Awal-awal orang berumah tangga, Mami, ada tamu 5 orang. Bikin minum 5 orang. 5 gelas. Oke. 5 tahun berumah tangga, Mami, ada tamu. Muncul sesuai jumlah. Ya. 10 tahun berumah tangga, Mami. 15 tahun ke atas. Gitu. Coba dah. Bener. Jadi kalau ada tamu, udah langsung keluar itu minuman. Itulah tinggal. Jadi membatin udah. Betul nggak? Dalam Yesus Kristus diminta tinggallah di dalam. Yohanes 15. Ya. Dan ini merupakan tanda kedewasaan rohani. Amin. Jadi buah roh itu adalah bukti dari hasil kerja Roh Kudus yang dapat kita lihat dari kehidupan seorang percaya. Ingat, kalau kita bicara doktrin Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus bisa kita tekan loh. Artinya kita tidak biarkan dia memenuhi kita. Kenapa? Kita berkanjang dalam dosa. Itulah bahasa lain yang disebut membuat sedih hati Roh Kudus. Apa istilahnya? Mendukakan Roh Kudus. Ketika kita berkanjang dalam dosa, itu mendukakan Roh Kudus. Maka dia tidak serta-merta lagi bekerja di hidup kita. Karena itu kita redam dia. Yang indah, yang baik adalah setiap pagi itu tadi terbuka kita, dengar-dengaran dengan dia. Karena kita tinggal bersama dia. Jadi di mana Roh Kudus itu? Ibu-ibu, kalau Bapa di surga, nah di surga ya kan. Kalau Yesus di mana sekarang? Kita pribadi Tritunggal nih sekarang ya. Bapa di surga, maka doa kita, Bapa kami yang di surga. Memang di surga dia. Kalau Yesus di mana? Di surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan. Terus Yesus di mana? Roh Kudus di mana? Di mana ada ayat menunjukkan bahwa Roh Kudus di dalam hidup kita. Ayatnya berapa? Yang mana? Pertama, Yohanes pasal 14 ayat 7. Hari Minggu kalau samanya Nats Alkitab dengan GKPS, gereja ibu-ibu, itu akan dibahas itu. Ya, Yohanes, jadi tinggal di dalam kamu dibilangnya. Di dalam. Terus Efesus pasal 1 itu kronologinya begini. Dengar firman Allah, percaya pada Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, dimeteraikan Roh Kudus itulah maksudnya masuk Roh Kudus dalam hidup kita. Oke? Selamanya, selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi Roh Kudus itu enggak keluar masuk ibu-ibu ya. Ini tolong luruskan doktrin kita, sebab adanya seorang guru sekolah minggu dulu, adik PA saya. Begini mah, ngadu dia sama saya. Bang, apa? Masa pendeta kami bilang begini? Apa dibilangnya? Jadi kalau kan Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya. Tapi kalau kita berdosa, itu Roh Kudus itu keluar dari diri kita, kata pendeta itu. Terus kalau nanti kita minta ampun, sudah minta ampun dalam doa pada Tuhan, Roh Kudus itu masuk lagi, dibilangnya.
Di mana ayatnya itu ya? Saya cari-cari nggak ada. Dan nggak ada pengajaran begitu. Itu berarti begini. Karena Roh Kuduslah metrai penanda sah kita anak Tuhan lewat masuk Dia ke dalam hidup kita. Jadi dengan ada Dia di dalam diri kita, hidup kita, kita disebut anak-anak Allah. Jadi kalau Dia keluar, anak siapa kita jadinya? Sama dengan ilustrasi seperti inilah begini. Saya punya anak cowok namanya Jeremy. Jeremy, apakah selamanya 100% setiap hari day by day taat dan menyenangkan hati saya? No. Ada juga kesal juga saya lihat dia, ya kan? Marah pernah juga saya. Nah, jadi boleh nggak ku bilang sama tetangga begini? Bapak Ibu tetangga sekalian, salam perkenalan. Inilah anakku namanya Jeremy. Cowok, cuman satu cowok. Ini anakku ya. Oh ya, tetangga bilang. Oke, kami sudah tahu. Lalu kalau bersalah besar nih si Jeremy ini, marah saya dibikinnya. Boleh nggak ku bilang sama tetangga? Bapak Ibu tetangga, hari ini saya umumkan sama kalian, Jeremy bukan anakku lagi. Karena dia sangat-sangat tidak beres, membuat saya marah, sangat-sangat marah. Jadi dia bukan anakku sekarang. Terus setelah minta ampun, minta maaf, nangis-nangis, sujud-sujud si Jeremy itu di hadapan saya dan mamanya. Terus besoknya ku bilang lagi sama tetangga, Bapak Ibu tetangga, saya umumkan kembali. Kemarin saya bilang anak saya bukan, Jeremy bukan anak saya. Sekarang dia sudah anak saya lagi. Terus berulang-ulang lah berapa tahun begitu. Lama-lama, dia jo atasan ni nyamak padi tahun. Asa tapa bojo, asa ibuanjo tu rumah sakit jiwa. Ngadong lari-lari nyora. Gitu kira-kira ya. Iyalah. Jadi kadang kita anak Tuhan Yesus, kadang bukan anak Tuhan Yesus. Coba hitung ibu-ibu, dalam 1 minggu berapa kali kadang kita melakukan dosa? 7 kali ya, 1 kali lah 1 hari ya, kita hitung minimalnya. Jadi 7 kali lah Roh Kudus itu keluar dari dirimu. Terus minta ampun 7 kali lagi dah, ke-8 kali diketoknya kita. Capek kali aku kau bikin. Keluar masuk gitu. Jadi itu bukan doktrin yang benar ya. Dibilang kalau dosa keluar, kalau minta ampun masuk, bukan. Selamanya dia di situ. Cuman kalau kita berkanjang dalam dosa, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Bereskanlah, minta ampunlah sama Bapa, sama Tuhan Yesus, kayak gitu. Dan berjanjilah untuk tidak melakukan yang tidak menyenangkan, memuliakan namanya. Ya, amin ya. Maka buah roh itu 9. Baca ulang lagi ibu-ibu 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya kalau 9 ini kita jalankan, nggak ada orang seharusnya yang merasa gelisah, tidak nyaman, tidak senang, merasa terganggu. Nggak akan. Justru akan membawa sebuah suasana baik dan indah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Kasih ditempatkan di posisi pertama karena semua karakter buah roh yang lain berhubungan dengan kasih. Betul nggak? Hanya karena kasih Allah melimpah di hidup kita, baru kita bisa memiliki damai, memiliki sukacita, kesabaran, kebaikan dan seterusnya. Ya, kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Dan kasih itu, kalau Roma pasal 5 ayat 5 bilang gini, dicurahkan di dalam hati kita. Agape itu, saya sudah cek itu. Agape dicurahkan di hati kita oleh siapa menurut Roma 5 ayat 5? Oleh Roh Kudus. Jadi pabriknya, izinkan saya menyebut pabrik. Pabriknya kasih adalah Roh Kudus. Hanya orang yang sudah lahir baru yang memiliki Roh Kudus di hidupnya. Hanya
dengan adanya Roh Kudus itu muncullah agape. Maka hanya anak-anak Tuhanlah yang menghasilkan kasih agape. Amin. Jadi orang kebanyakan yang nggak percaya Yesus, kasih apa dong itu? Bisanya mereka membantu orang, menolong orang, macam-macam perbuatan kebajikan. Betul. Kasih yang 3 lagi lah itu, yang disebut orang Yunani. Apa itu? Kasih storge untuk keluarga, kasih philia, persahabatan sesama manusia, lalu kasih eros, mulai tertarik dengan lain jenis, pacaran sampai berumah tangga. Agape, Roma 5 ayat 5, hanya Roh Kuduslah sumbernya. Maka kasih Allah ada dan hidup dalam diri kita masing-masing. Kasih adalah inti dari semua perintah Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi ada hubungan yang sangat erat mengasihi Allah dengan taat kepada Allah. Kalian baca ibu-ibu Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Langkahi lompat ayat 22-nya. Itu pertanyaan dari Thomas itu. 21-23 Yohanes 14. Mengasihi Allah satu paket dengan mentaati Allah. Dan kasihlah yang memungkinkan kita untuk membuat kita bisa taat kepada Allah. Orang yang belum berlimpah kasih agape di hatinya, sulit sekali taat kepada Tuhan. Dan sulit mengasihi orang. Sebab kasih selalu juga satu paket dengan pengampunan. Ibu-ibu, kalau engkau mengatakan punya banyak kasih yang dari Tuhan, tapi kalau ada esketemu sekarang, tidak mau engkau maafkan, saya pertanyakan kasihmu. Ibu-ibu jujur di hadapan kita semua. Ada enggak 1-2 nama di mana engkau tidak akur dengan dia? SKT bahasa Medan. Kalau ada, tolong bereskan. Malam nanti WA lah dia. Eda, kalau sulit menuliskannya langsung telepon lah, ya kan? Ya. Ondo naik kudo Eda dah. Eda bah, ngasona lelek kita. Adalah nggak enak lah ya di hati ya. Menang naisip kita na salah deh dah. Mungkin saya yang salah, mungkin Eda juga, atau ya nggak tahu lah, nggak perlu kita cari lagi siapa yang salah. Tapi sekarang saya mau katakan, aku memaafkan Eda. Tolong mohon maafkan saya juga Eda. Mulai hari ini kita hubungannya baik lagi, saling mengasihi lagi. Amin Eda ya. Amin namu tong. Itulah orang yang berlimpah kasih. Jadi beres hubungan dengan seseorang. Amin. Jangan bilang aku berlimpah dengan kasih agape, tapi kayak itu tadi kita simpan-simpan kesalahan orang lain, ya. Jadi begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga telah mengaruhi kita. Ingat itu Yohanes 3:16 ya. Kasih yang tidak ada bandingnya itu. Kalau Roma pasal 5 bilang ayat 8, ayat yang ke-7, tidak mudah mati bagi seorang. Jadi maksudnya gini, waktu Yesus mati bagi kita, kita sedang memberontak sama dia. Coba bayangkan, kita sedang berdosa sama dia. Masa ibu-ibu mau nggak mati sama orang yang memusuhimu? Seumur-umur dimusuhi kita, dicaci maki, difitnahin, terus sekarang aku rela mau mati sama mengganti. Mau? Manusia seperti apa itu ibu-ibu ya kan? Tapi Yesus sudah melakukan itu. Roma 5 ayat 7. Oke? Nah, kasih itulah yang makanya kasih agape adalah kebajikan yang tertinggi dan tidak bersyarat. Ya. Ibu Dorothy Marx dulu selalu bilang kasih walau, bukan kasih kalau. Kasih walau apa? Walaupun kau sakiti hatiku. Ibu Dorothy Marx itu rektor saya di STT Bandung ya, sangat saleh orangnya. Walaupun kau nggak bayar hutangmu, gimana ya? Bisanya diterapkan kasih
dengan orang tidak bayar hutang? Hah? Bisa nggak? Aduh, susah ibu-ibu jawabnya ya. Bolehnya kita terapkan kasih dan pengampunan kalau orang nggak bayar hutang? Siapa yang berani? Ya udah kuputihkan aja itu. Bukan untuk urusan bisnis, bukan itu sebenarnya. Kewajiban, wajib bayar itu ya. Tapi maksud saya begini, kalaulah ada kesalahannya fatal dan udah 2-3 kali dilakukannya, masih ada pengampunan nggak dari kita? Itulah yang diajari Yesus. Berapa kali kita mengampuni? 3 kali? 7 kali? Yesus jawab, itulah yang tidak bersyarat itu. Jadi jangan bilang terlalu besar dosanya, saya tidak bisa mengampuni dia. Berarti bersyarat. Bersyarat itu. Itu kasih kalau dia udah begini-begini, maka itu kalau. Bukan ini itu, bukan kasih seperti ini itu, ya. Sukacita. Ibu-ibu bersukacita sekarang. Amin. Kara, ya. Sukacita adalah kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hati oleh Roh Kudus. Sukacita ini berbeda dengan sukacita dunia. Misalnya, Nyonya Karo-Karo Puru Kultom. Sukacita kemarin ya. Kapan ya? 2 hari lalu ya. Rabu. Aku lihat. Selamat ya, saya selamatin banyak orang. Selamat. Lulus anak kami di mana? Oh, itu sukacita. Kalau enggak lulus, duka cita. Gitu. Dan itulah kami pernah rasakan itu. Bagaimana tidak lulus guru kami ke Fakultas Kedokteran. Ya kan, udah yakin banget. Bisanya? Bisa. Enggak lulus. Tapi setelah lulus, wow. Nah, sebetulnya berarti masih tergantung ke situasi sekitar. Kalau sukacita begini tidak tergantung lagi kepada situasi dan kondisi di sekitar kita. Karena pabriknya itu Roh Kudus dari dalam. Jadi dalam kondisi berduka cita pun orang, maksudnya ada masalah sangat serius, pelik, ada kedukaan misalnya, tetaplah kita bisa menghasilkan sukacita, bertahan dengan kondisi tidak terpuruk terlalu jauh. Itu maksudnya. Sukacita, kita bersukacita karena percaya pada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menyelamatkan manusia dan akan datang. Ini kita menantikan Yesus. Saudara, ibu-ibu, kalian bacalah nanti surat Filipi, 4 pasalnya surat Filipi ya. Surat Filipi itu bisa disebut surat sukacita. Kenapa? Karena Rasul Paulus menulisnya di penjara Roma. Setelah Filipi nanti dikirimnya itu 2 Timotius. Terakhir 2 Timotius sudah mati martir dia nanti. Gak ada lagi surat setelah itu. Ibu-ibu, dalam 4 pasal ini 16 kali kata sukacita di situ. Di pasal 4 secara khusus, mau kutunjukkan, coba buka. Berapa kali kata sukacita di Filipi pasal 4? Pasal 2 ya. Tetaplah kerjakan keselamatan, itu judulnya. Coba lihat ayat 17 dan 18. Pasal 2 ayat 17 18. Inilah yang kusebut sebagian dari sukacita yang bertebaran di 4 pasal ini. Ayat 17 ya, Filipi 2 ya, 1 2 ya. Tetapi hitung sukacita di situ ya. Lanjut. Dalam 2 ayat berapa kali? 4 kali sudah langsung. Siapa penulisnya? Rasul Paulus. Lagi di mana dia? Lagi di penjara. Kok bisa orang di penjara ngajak-ngajak orang bersukacita? Cocoknya itu CKR. Cocok kamu rasa? Enggak kan? Loh, kalau di penjara orang keluh kesah cocoknya. Tapi ayo sukacita. 4 kali dibilang. Udah pernah kalian ke penjara? Pelayanan? Masuk penjara?
Belum ya. Oke. Pelayanan ke penjara, perhatikanlah orang-orang saudara-saudara kita di sana. Keluh kesahlah kebanyakan. Iya. Saya berulang kali ke Tanjung Gusta itu khotbah. Ya. Pokoknya susah mengajak mereka bersuka cita kecuali sudah benar-benar dimenangkan dirinya ya. Nah, ibu-ibu, ayo kita harus menikmati sukacita itu setiap hari ya. Sukacita yang bersumber pada Tuhan itu ya, memberikan optimisme kudus sehingga kita dapat tabah menghadapi berbagai keadaan dan kesulitan. Itu yang saya bilang tadi. Tidak akan terpuruk seterpuruk-puruknya anak Tuhan. Dan makanya mungkin orang agak heran juga kalau nggak mengerti kekristenan. Orang ini meninggal keluarganya, tapi kok orang itu nyanyi-nyanyi ya, gitu ya, ya kan? Bahkan kalau sahur matua mau libulung, bagaimana? Emakku dulu hari itu 2016 sahur matua mau libulung, itulah status adatnya. Habislah kami sawer-sawer semua, ada pesta udah pesta menortori semua ya. Dan apa artinya sahur matua mau libulung? Kalaupun meninggal, kita udah nggak boleh lagi sedih-sedihan, katanya begitu, ya kan? Jadi, kalaupun ada sebuah masalah di hidup kita maksudnya, tetapnya kita bisa, oh ya. Makanya kadang kita kunjungi orang di rumah sakit, bukan kita yang menghibur dia, bahkan dia yang menghibur kita. Pernah nggak? Ada pengalaman nggak gitu? Saya beberapa kali. Saya datang membesuk sebetulnya mau menghibur dia, tapi dia banyak ngomong gitu terus, ngomong gitu. Ya benar. Malah saya yang mendapat berkat dari kunjungan itu. Hebat kan dia? Anak Tuhan yang baik pasti dia. Ya, biar bisa berdamai dengan situasi itu. Itu maksudnya. Nah, ibu-ibu, damai sejahtera. Damai. Shalom, Eirene, ya. Damai sejahtera adalah damai Kristus dan merupakan karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Maka para pendeta hamba Tuhan, damai sejahtera. Nah, damai na sumurung sian salu naroha. Iman itu ya. Dulu itunya doanya Pak Dita HKBP kalau mau merjamita kan. Tapi pernah nggak diucapkannya itu sekian lama selama ada perkelahian itu ya. Nah, setelah damai diucapkan lagi damai dan sumurung gitu lagi ya. Nah, saya perhatikan itu hari itu. Saya meninggalkan Medan mau sekolah teologi dulu tahun 1993. Saya selama kuliah di IKIP di Seputih, HKBP Seputihnya kami ibadah. Ikutnya NH saya di situ ya. Ikutnya Markor, cuman bukan kor yang intinya itu. Ibu-ibu, kutinggalkan HKBP Seputih sudah bagi dua kebaktiannya dan sudah dijaga tentara sama polisi. Nah, waktu setiap kali kebaktian. Jadi kondisi bagi dua dijaga tentara, bisa nggak kira-kira pendeta bilang damai na sumurung sia salut naroha. Iman tutung mengingat gitu. Kita aja nggak berdamai emang, masa damai gitu kira-kira begitu ya. Tapi setelah damai muncul lagi ayat itu. Amin. Ini ayatnya itu sebetulnya. Dengan perantaraan Kristus Allah telah mendamaikan kita. Jadi 4 arah dari damai itu. Ibu-ibu begini. Damai dengan Allah karena dosa kita sudah diurus Yesus. Damai dengan sesama karena kita harus mengasihi dan mengampuni. Amin. Terus damai dengan diri sendiri karena kita bersyukur atas apa yang ajaib sudah dikerjakan di Tuhan Yesus dalam diri kita. Damai dengan ciptaan yang lain keseluruhan. Maka orang yang sampai ke level damai dengan ciptaan, dia hargai apa yang dihargai Yesus. Dia cintai apa yang dicintai Yesus, termasuk lingkungan tempat kita tinggal. Maka jangan buang sampah sembarangan, ibu-ibu ya. Amin. Damai. Terus kesabaran. Nah, ini penting untuk ibu-ibu, penting ini ya. Paling penting atau bagaimana ya? Sabar. Kesabaran makrotumia ya, punya pengertian panjang, sabar dan tekun berelasi dengan orang, khususnya orang sulit. Ibu-ibu, saya punya buku di rumah. Mengasihi di tempat-tempat sulit.
Di mana ya sulit diterapkan kasih? Coba sebutkan. Di manalah sulit diterapkan kasih? Di manalah sulit diterapkan kesabaran? Ya kan? Coba tuliskan dulu puisi menyatakan kesabaran di tempat-tempat sulit. Jadi di mana sulit kita untuk sabar? Di jalan raya kah? Di mana lagi? Nah, di pajak, antrian. Nah, di mana lah ya? Sabar. Nah, ya, di terminal saya pernah masuk. Ceritanya dulu saya punya pacar, mau pulang kampung, pacarku itu ke arah timur sana, ya. Terus ku antar ke terminal Amplas, ya. Antar naik angkot saya. Baru masuk pintu terminal itu, langsung agen-agen itu. Karena aku nggak jawab, langsung dimaki-maki aku. Alamak, gitu ya. Bahasa Batak lah. Bagaimana memaki-maki bahasa Batak? Begitulah, ya. Kok begitu ya? Nah, jadi sabar. Amin. Sabarlah ya menghadapi situasi ini ya. Nah, apalagi? Kemurahan berarti kebajikan dipenuhi dengan kemurahan hati. Kemurahan membuat kita peduli kepada sesama. Singkat cerita, orang yang murah hati biasanya ringan tangan, memberi, membantu, menguatkan, menolong. Orang yang murah hati biasanya suka berbagi. Amin. Orang yang murah hati biasanya enggak pelit-pelit, ya kan? Amin. Begitu. Orang yang murah hati dibilang, buah roh ini mendorong kita untuk terus menabur kebaikan pada waktu orang lain menabur kejahatan. Wah. Selalu di atas derajatnya ya. Kita sendiri memang sulit melakukan hal ini, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam kita memampukannya. Seperti tadilah, kalau orang pernah meminjam uang belum dikembalikan, terus sekarang datang lagi, tolong kim aja. Terus mau pinjam lagi dia. Kebetulan ada uangnya, ibu simpan, terus kasih atau enggak? Kasih ya, Bu ya. Nanti enggak balikin lagi? Nah, itu di sini diuji nanti kita itu ya, diuji lah kita itu di situ ya. Oke, kebaikan. Agatosune ya, agatosune berarti kebaikan yang mengandung unsur memperbaiki dan berdisiplin. Sebetulnya kebaikan, maksudnya ketika kita marah sama orang itu juga bagian dari kebaikan, asal ada alasannya. Maka Yesus marah di bait Allah itu juga bagian dari agatosune ya. Bukan maksudnya mau benci sama orang itu, enggak. Jadi kalau ibu-ibu marah sama anak untuk mendisiplin dia, itu bagian dari kebaikan. Ya, pernah ya kalian marahi anak-anak di rumah? Nah, ya. Tapi dalam rangka supaya dia lebih baik. Ya, itu maksudnya. William Berkeley menjelaskan itu ya. Berkeley menjelaskan bahwa Yesus menunjuk itu tadi. Di bait Allah pun ketika Yesus marah itu bagian dari agatosune ya. Tetapi ia menunjuk Kristotes itu Yesus waktu marah itu ya, kemurahan kepada perempuan berdosa yang meminyaki kakinya. Cek ibu-ibu peristiwa Yesus memporak-porandakan meja-meja di bait Allah itu. Cek ibu-ibu ya. Cek, baca benar-benar dan baca kalau ada tafsiran. Tidak ada satu makhluk pun yang disakiti Yesus di situ, termasuk burung-burung dan domba-domba itu. Tidak ada yang disakiti Yesus. Hanya dia berucap dengan sangat lantang dan meja-mejanya dibalik-balikkan. Jadi nggak ada bisa dicambuki merpati itu, dicambuki domba itu nggak ada. Dicambuki orangnya nggak ada itu. Ingat ya, supaya benar kita letakkan peristiwa Yesus marah itu. Jadi artinya apa? Kalaupun harus marah demi kebaikan, jangan menyakiti hati orang itu, apalagi menyakiti fisiknya. Maka kalau marah, kalau boleh ibu-ibu nggak usahlah pakai fisik, tangan ya. Saya marah sama suami, bengkak deh mata suaminya. Ya, janganlah ya. Nah, itu ya. Jangan menyakiti. Apalagi gini.
Satu yang sangat kutekankan sama istriku gini, supaya diterapkan di rumah dan tidak boleh tidak. Kalau kita siapa, anak atau siapa, sedang makan, jangan pernah marahi orang yang sedang makan. Amin. Selesai dulu makan, baru ya ada sekitar setengah jam baru marahi. Kalau memang harus dimarahi ya. Tapi waktu dia makan, jangan marahi. Amin. Janji ya. Jangan marahi orang sedang makan. Nanti jadi nggak selera dia, nggak lanjut dia makan. Kasihan dia ya. Dan kesetiaan. Kesetiaan ibu-ibu bicara tentang diawali dengan baik, di tengah-tengah juga, di akhir juga. Maka ada SSA di kitab Wahyu. Ada setia sampai akhir. Maka setia diterapkan dalam berpacaran. Mulai ditembak setia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berpacaran. Sampai masuk ke pelaminan setia. Amin. Bukan buka cabang tahun kedua. Dan seterusnya. Dan berumah tangga pun begitu. Ibu-ibu yang punya suami dan berumah tangga. Setianya ibu-ibu sampai sekarang? Berani menatap ke surga? Setianya aku Tuhan Yesus. Berani? Berani, puji Tuhan. Tapi ada banyak orang di luar sana, buka cabang dia, sembunyi-sembunyi dia, dan seterusnya. Itu tidak setia namanya. Amin ya. Amin. Iya loh. Sampai maut memisahkan kita. Itu janji di altar gereja itu. Iya kan? Kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti lemah gemulai. Sandiamu. Bukan itu. Ya. Lemah lembut berarti, ini dia. Kelemah lembutan bukan berarti lemah. Tuhan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan Alkitab menyatakan bahwa Musa sangat lembut hatinya. Pertanyaannya, apakah Yesus dengan Musa orang yang lemah? Lemah gemulai? Enggak. Lemah lembut maksudnya gini. Dia menyatakan ketidakenakan dalam hatiku, tapi aku sanggup bertahan untuk tidak bereaksi berlebihan. Itu. Jadi kalau dimarahi orang ibu-ibu, "Aina biharo eda." Responnya, "Ayaro." Itulah lemah lembut. "Ayah maksudmu biar." Itu lemah lembut, enggak gitu lagi tuh. Kalau dibalas-balasan. Apalagi sampai muncul bahasa-bahasa asing, ya kan? Jadi kalau orang maki-maki kita, jangan gitu. Ya kita kan bisa jelaskan ini, bisa gitu. Dimanapun, di jalan raya, di mana, dan seterusnya. Saya selalu bilang sama jemaat, apalagi orang-orang Tionghoa ya, begini. Kalau toh ada sedikit bersinggungan di jalan, apa bagaimana tergores sedikit, jangan langsung marah-marah, jangan langsung, nanti kerugian yang lebih banyak. Kalau udah sampai ke polisi, ibu-ibu, perkara kita, dua-duanya kita digurita. Artinya dua-duanya jadi rugi. Lebih baik dari situ aja kita damai lah kita. Jadi berapa lah kira-kira perbaikan ini, memperbaiki ini? 1 juta. Lah, aduh nggak cukup uangku segitu. 500 lah ya. Ya udah, daripada sampai kasusnya ke sana, ya kan? Soalnya kami pernah gara-gara sesuatu, mobil gereja kami ini sampai ke Adinegoro. Kantor polisi. Mengurusnya sampai akhirnya kami bisa bawa lagi mobil itu. Keluar uang. Ada suaminya polisi sini. Mohon maaf ya. Tapi itu kenyataan ya. Terakhir. Penguasaan diri. Ini dia ya. Kesetiaan, kelemah lembutan harus dilengkapi dengan penguasaan diri. Penguasaan diri biasa dipakai untuk seorang atlet, mendisiplinkan diri ya. Terus untuk usaha Kristiani, orang Kristen ya, dalam menguasai kebutuhan, misalnya seks, menguasai diri. Anak-anak muda selalu kita ingatkan itu ya, jangan menyimpang. Dalam bahasa Yunani sehari-hari, kata itu juga dipakai mengungkapkan kebajikan seorang kaisar ideal yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalan pemerintahan. Misalnya tidak jadi sewenang-wenang, tidak jadi lalim, tidak jadi macam-macam lah. Maksudnya kalau ibu-ibu punya kuasa, kekuasaan, jabatan misalnya, lakukanlah dengan amanah. Ya, benar-benar menjadi orang yang jangan ibu ini marah-marah aja.
Ibu ini maki-maki kalau memerintahkan sesuatu, misalnya gitu. Ada orang membangun wibawanya dengan marah-marah. Itu tidak anak Tuhan yang benar, ya. Terakhir ya ibu-ibu, bagaimana agar kita senantiasa menghasilkan buah roh? Saya sampaikan dua hal. Satu, hiduplah di dalam Tuhan. Ini tadi saya sudah bilang, tinggallah di dalam aku. Firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, buah roh muncul hanya ketika hidup kita berjalan seturut dengan firman. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudku ialah, lihat Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hasilkanlah buah roh itu 9 ya. Ibu-ibu, terakhir saya sampaikan. 9-9-nya harus naik sama-sama. Mulai kita anak Tuhan, jangan ketinggalan beberapa, naik meninggi beberapa. Ingat itu ya, ini prinsipnya. Misalnya gini, kasihnya berlimpah-limpah, hebat dia, waduh luar biasa kasih. Tapi penguasaan dirinya ketinggalan. Nah itu nggak boleh itu ya. 9-nya harus naik seturut dengan kedewasaan rohani kita. Tidak boleh ada yang tercecer di belakang. 9-nya harus naik sama-sama. Amin. Tuhan menolong kita semua. Keinginan roh dan keinginan daging, dua hal yang bertentangan dan tidak dapat disatukan. Keinginan daging tadi yang kita baca ya. Bila kita masih menuruti keinginan daging, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Biarlah hidup kita senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Mari kita berdoa.